Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa khalilillahi tabaraka wa ta'ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal mu'minat wa mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini, pada bulan Muharram ini, kita masih Allah berikan kesempatan untuk bisa hidup di permukaan bumi ini dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Kemudian kita tidak lupanya dan senantiasa bersalawat kepada nabinya, rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seperti kajian yang sebelumnya, bahwasanya kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, lanjutan dari pembahasan penjelasan dari kitab Al-Usulus Salasah, 3 pokok dalam beragama. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada penjelasan rukun iman, yakni beriman kepada hari akhir. Jadi dalam beriman kepada hari akhir termasuk beriman akan adanya azab kubur. Ini pembahasan yang sebelumnya. Beriman kepada azab kubur, ya, ini telah ditunjukkan oleh syariat. Jadi syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah sudah menjelaskan dalil-dalil, alasan-alasan akan adanya azab kubur. Ini yang telah kita sempat singgung pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan ya pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Ya, silakan Ari ya. Fa innan naimana annahu kana yutana'amu fihi, ya majhul ya, sigat majhul ya. Muhishin fi hijratihi atau fi hujratihi, hujrah saja, hujrah ya, fi hujratihi akhul mauti, akhu saudara kematian ya.
Iya. Qala asy-syarihu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Berkata pensyarah kitab ini yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa ammal hissu. Nah, sekarang beliau menjelaskan dalil secara panca indera. Jadi al-hiss itu artinya panca indera. Jadi yang pertama dalil menurut syariat. Jadi menurut syariat ya, telah terdapat Al-Qur'an dan As-Sunnah menunjukkan akan adanya azab kubur. Nah, kemarin untuk mengulang pelajaran kita, kemarin sudah kita sebutkan dalilnya. Al-Quran menjelaskan akan adanya azab kubur. Bang Ijam, surat apa kemarin? Surah Ghafir ayat 46. Jadi Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha, neraka api ya, berupa azab ditampakkan atasnya. Ghuduwan wa 'ashiyya, ya, pada petang dan malam hari. Yauma taqumus saah, sampai hari kiamat. Udkhilu ala fir'auna asyaddal azab, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya dan sekutu-sekutunya pada hari kiamat ke azab yang luar biasa, yang syadid, yang pedih. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan ini belum terjadi hari kiamat, namun neraka sudah diberikan, ditampakkan kepada Fir'aun dan sekutu-sekutunya. Ini menunjukkan apa? Azab kubur. Karena Fir'aun sekarang posisinya di mana, Pak? Di alam mana? Alam kubur. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan neraka sudah diperlihatkan kepada mereka. Berarti mereka sudah kena azab gitu. Nah, jadi kalau ada orang yang mengingkari azab kubur, berarti secara tidak langsung sudah mengingkari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran yang telah menjelaskan akan adanya siksa atau azab kubur. Kemudian hadis kemarin Pak, hadis Sahih Bukhari Muslim. Nabi melewati 2 kuburan. Kemudian Nabi fasami'a sauta insanaini. Nabi mendengar suara 2 manusia, 2 orang, yu'adzabani, sedang diazab, disiksa, fi kuburihima, dalam kubur mereka berdua. Kemudian sebabnya disebutkan oleh Nabi, karena la yastatiru minal bauli. Sebab yang pertama, yang satunya kena azab karena ketika kencing, baul itu kencing Pak ya, la yastatir. Ada ke orang saya terkuyu nyoba, anda ada rasa malu. Nah itu artinya. La yastatir itu artinya dia tidak menutup diri. Ya. Asalnya keluhan saya pokok Pak ya, torpedo. Nyelancar ya kan. Ada orang tidak peduli nyoba. Ayo. Walaupun kelihatannya kecil Pak, atau orang yang biasa jadi sopir lah biasa tak itu, ternyata dalam agama itu haram. Bakal haram Pak. Karena agama ini ya menjunjung tinggi akhlak mulia, rasa malu nomor 1 Pak. Sehingga Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, al haya'u minal iman, malu itu termasuk keimanan. Nah, kalau tidak ada rasa malu, silahkan kata Allah, lakukanlah yang apa yang kalian suka, tapi ingat nanti ada balasannya. Fa illam tastahi fasna ma syi'ta, kata Rasulullah SAW ya. Kalau engkau tidak merasa malu ya silakan, ya kan, mau berzina ya silakan. Namun ingat ya, setiap segala satu ada perhitungannya. Jangan kita menyangka apa yang kita lakukan itu ya Pak biasa-biasa saja, enggak Pak. Keburukan ada catatannya, kebaikan pun akan ada balasannya. Nantilah di yaumul hisab, di hari perhitungan, dihitung oleh Allah Pak.
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan amalan walaupun sebesar zarrah, sebesar bayam daripada khairan, kebaikan, yarah, dia akan melihat dan menyaksikannya, tercatat lengkap. Maka untuk itu ya, kemudian sebaliknya yang melakukan keburukan juga syarran yarahu, sebesar biji zarrah syar, perbuatan buruk akan dia lihat pula. Jadi ternyata apa? Orang ndak tahu malu ya, apalagi ketika kencing. Nah, ini azab ya Pak ya. Diancam azab kubur oleh Rasulullah. Nah, kini lah do WC pancak di WC le. Atau kalau seandainya di tengah hutan atau lagi ini, pergi kita ke tempat yang enggak kelihatan orang kalau bisa kan gitu. Kecuali darurat Pak ya. Nyolata sasa orang kawan. Ya. Nah, itu kan perkara lain. Artinya kalau tidak ada sesuatu yang emergensi Pak, seharusnya kita mencari tempat yang tidak ada orang yang melihat kan gitu. Kemudian dalam riwayat yang lain, orang yang tidak bersuci ya dari kencingnya, wala yastanji ya, dia tidak beristinja gitu. Ini juga Pak. Tapi air nggak ada Ustadz kan gitu. Kalau nggak ada air gunakan batu. Itu namanya istijmar Pak. Namun syaratnya batunya 3. Oh kalau batu sakit Pak ya. Lukunya bego kan gitu. Nah, boleh benda-benda yang memiliki sifat yang bisa menghilangkan ya bekas daripada najis yang keluar di dubur maupun kubur kita ketika tidak ada air. Nah, boleh dengan daun, boleh Pak. Dalam keadaan darurat boleh. Itu namanya istijmar namanya. Tapi yang tidak boleh jo tulang. Tulang tidak boleh. Kemudian dengan kotoran hewan yang sudah mengering. Nah, nampak Pak ya? Ciri kambing yang lakareha, mantap juga ya. Nah, itu tidak boleh Pak ya. Dalam syariat kita ini tidak diperbolehkan. Nah, itu dalilnya Pak ya. Dari hadis tentang azab kubur. Nah, kemudian yang akan mendapatkan azab kubur yang satunya ya kan adalah wa annal akhar kana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya suka pergi untuk mengadu domba. Nah, ini ya Pak ya. Kalau orang senang temannya bertengkar, nah itu orang yang suka adu domba, itu saja Pak ukurannya. Kalau ada kawan wak baselisih sanang wak, mantap ya kan. Nah, sampai banyak baca tepuk tangan wak. Itu orang yang suka adu domba. Ya Pak ya. Nah, jadi manusia lanyo samu jo binatang Pak. Ya kan? Nah, ini juga ciri orang yang akan masuk pula Pak ya, yang terkena azab kubur. Kalau kita senang teman kita bertengkar, ya kan? Berselisih, maka berarti sudah ada sifat namam ya. Namimah, adu domba dalam diri kita. Jadi bagaimana sikap seorang muslim? Ada 2 muslim yang sedang berseteru Pak. Allah sudah memberikan solusinya ya. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah dalam surah Al-Hujurat Pak ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Nah, Allah mulai dengan itu supaya Allah menyadarkan hambanya, kalian itu bersaudara gitu. Jangan bercakap jolai kan gitu. Maka Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, kata Allah. Nah, jadi kalau seandainya batangka terjadi perselisihan, apa kata Allah? Fa aslihu baina akhwaikum. Ya, perbaikilah hubungan antara saudara-saudara kalian yang sedang bertengkar, yang sedang berselisih tersebut. Nah, jadi ada misalkan Pak 2 teman kita nggak tegur sapa. Nah, apa yang harus kita lakukan Pak? Ya, apakah awak pai ke kawan awak yang seorang ini? Oh, saya dengar tadi dia bilang kamu gini-gini ya. Wah, tambah marahnya. Oh, iya pajak lagi dia. Apa ilawak kakawan yang cek lain itu yang bertangkar itu?
awak buruan lo yang lain itu yang adu domba apa ya. Namun seorang muslim enggak seperti itu sikapnya. Kalau ada yang bertangkap, kemudian kita perbaiki. Sebenarnya kawan yang itu eloknya mah gitu ya. Sebenarnya dia juga pingin baik gitu. Ya kita usahakan Pak ya. Kita perbaiki ya hubungan antara teman kita. Sehingga termasuk dosa besar dalam Islam itu takhbib. Apa itu takhbib Pak? Menjadi sebab hancurnya rumah tangga suami istri, itu termasuk dosa besar. Karena pelakunya setan itu ya. Karena salah satu visi setan itu Pak, bagaimana rumah tangga orang itu hancur, itu sanang setan. Nah, jadi kalau seandainya kita menjadi orang ketiga, keempat, kelima gitu ya, yang menjadi sebab rusaknya sebuah hubungan rumah tangga, selama rusak, selama tidak baik karena kita, selama itulah dosa mengalir sama kita sampai hari kiamat Pak. Suami istri itu lebih daripada saudara. Sesama umat Islam saja kita tidak boleh merusak hubungan mereka, apalagi merusak hubungan ya antara suami istri. Maka kalau seandainya ibu jadi istri yang kedua, jangan rusak hubungan suami dengan istri yang pertama, gitu ya. Kalau awak bini yang kedua Pak ya, suruhlah kepada suami orang. Acara yang pertama itu ya kan? Kalau tidak tua muda syukur ya. Itu termasuk mukhabbibah gitu ya. Wanita yang menjadi perusak hubungan rumah tangga orang. Ya, ini. Tapi kalau seandainya ingin jadi kedua juga ya akur ya. Jangan saling ya menyakiti ya dan merusak hubungan rumah tangga. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam bab namimah. Jadi istri kita bisa juga jadi namimah Pak. Pengadu domba antara dia dengan suaminya yang dengan istrinya yang pertama, atau istri yang pertama juga ya. Kalau dia merusak hubungan suaminya dengan istri yang kedua, masuk juga namimah juga. Adu domba juga. Jadi untuk itu kalau seandainya mampu untuk 2 atau 3 sampai 4 itu batasannya, harus berlaku adil. Dan harus bijak, Pak, jangan sampai terjadi perang dunia ketiga, ya Pak ya. Jadi artinya pandai-pandai Pak. Makanya Allah mengatakan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau nggak mampu mengelola itu, memanage rumah tangga kita berantakan ternyata Pak ya. Awak nak menyalamin jando, kok orang rumah yang jadi jando Pak ya. Lebih baik satu. Kalau tidak mampu kan itu. Memang berat Pak. Ya. Makanya pahalanya pun besar gitu. Karena memang ujiannya berat. Makanya Allah di akhir ayat itu mengatakan kalau kalian nggak sanggup gitu, nggak akan mampu nanti menghadapi berbagai macam teror, maka cukup satu. Namun kalau mampu Pak boleh, ya, karena agama kita membolehkan. Seperti itu, ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya, kemudian beliau mengatakan, adapun dalil berdasarkan his dari seperti yang telah kita bahas ya, panca indera ya, tentang adanya azab kubur, kata beliau fa innan naima, karena orang yang tidur, naim itu artinya orang yang lagi tidur, yara, dia melihat fi manamihi, pada mimpinya, ketika dia tidur termimpi dia melihat, dia merasakan annahu kana fi makanin fasihin bahij, bahwasanya dia berada di tempat yang luas, yang indah, yang cantik. Ya, pasti kita semua pernah mimpi Pak ya. Jadi ada seseorang itu tidur, dalam tidurnya mimpi dia melihat bahwasanya dia sedang berada di tempat yang fasih, ya, yang luas, yang indah. Yutana'anu fihi, kemudian dia dapat nikmat dalam tempat itu, dikasih dapat makan buah-buahan apapun gitu ya. Atau annahu kana fi makanin dhayyiq, atau dia di mimpinya melihat ya, merasakan dia berada di tempat yang sempit, muhish, di tempat yang menakutkan. Yata'allamu minhu, kemudian dia merasa tidak enak, merasa tersiksa, merasa sakit. Nah, merasa sakit, tampik mengerikan misalkan Pak. Ya, kalau kita pernah mimpi ya. Nah, saya pernah juga Pak
mimpi ya, masuk di apa namanya itu, di tempat banyak apinya, mungkin itu api neraka gitu ya. Pas bangun itu langsung Pak istighfar auzubillah gitu ya. Itu baru mimpi gitu, apalagi yang aslinya kan seperti itu. Jadi secara panca indera saja Pak, ketika kita tidur kita bisa bermimpi melihat seperti itu, apalagi dalam keadaan ya, dalam keadaan besok dalam kubur gitu. Kan kita belum meninggal nih Pak, masih tidur. Wa rubbama yastayqidhu ahyanan mimma ra'a, dan terkadang seseorang itu ya terbangun Pak, mimma ra'a, disebabkan apa yang dia lihat ketika dia bermimpi. Saya pernah merasakan Pak, terbangun gitu Pak ya, pas lalu mimpi Pak, mimpi sesuatu yang menakutkan gitu ya. Atau jago Pak, Amborasul, saya rasa apa-apa juga pernah merasakan ya Pak ya, ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'adzalika fahuwa ala firashihi, meskipun seperti itu gitu ya. Ketika dia dalam mimpinya melihat sesuatu yang mengenakkan, yang indah ya kan. Nah, biasanya Pak pas terjaga dia kalau mimpinya mimpi indah ya, senyum-senyum seorang bahagia rasanya, masya Allah mimpi ya boy, mimpi masuk sampai yang rancah gitu ya. Ada loh apa dari sini Pak ya, sama senangnya ya, terkadang senyum-senyum sendiri ketika bangunan. Namun kalau mimpinya mimpi yang menakutkan, terkadang Pak ada orang yang bangun tidurnya langsung menangis Pak ya, langsung pucet ya. Sementara ya dia masih berada di tempat tidurnya, ala firasyi, di atas tempat tidurnya, fi hujratihi, di kamarnya, ala ma huwa alaihi, sedangkan kondisinya biasa-biasa saja Pak. Kemudian beliau mengatakan wan naumu, dan tidur itu adalah akhul maut, saudara kandungnya dari kematian. Jadi ada ulama mengatakan tidur itu mati kecil. Kalau mati ya, wafat, diambil, dicabut ruh kita oleh malaikat maut, itu mati besar itu. Sedangkan ketika tidur saja dia bisa melihat, dia merasakan diazab gitu Pak ya, mimpi yang menakutkan, mimpi buruk istilahnya itu ya, atau dia mimpi baik ya, mimpi senang, dia merasakan, apalagi nanti di alam kubur gitu. Ini dalil secara mata apa, panca indera kata beliau, secara mata kepala, bahwasanya ya ruh kita melihat itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah dalilnya ya secara akal. Kemudian beliau membawakan firman Allah, kemudian kata beliau walihada sammahu Allah taala wafatan, oleh sebab itu Allah menamakan ya tidur itu, orang yang tidur itu wafat. Namun wafatnya bukan wafat mati Pak, wafat kecil, itu orang yang tidur itu. Dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allah menamakan tidur itu wafat gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang mewafatkan gitu ya, mewafatkan jiwa hina mautiha, ketika hari kematiannya, ketika mati betul ya, wallati lam tamut fi manamiha, dan orang-orang yang tidak mati dalam mimpinya. Jadi orang yang tidur itu ya, itu juga dinamakan wafat oleh Allah berdasarkan ayat ini Pak ya. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi orang yang dalam mimpi lagi tidur, yang tidak belum mati, itu juga dinamakan oleh Allah wafat gitu. Fayumsikul lati qadha 'alaiha al-maut, kemudian Allah menahan ya jiwa yang telah Allah tetapkan kematian. Allah suruh malaikat menarik jiwanya, enggak balik-balik lagi Pak. Jadi ada pula orang lalu mana balik-balik, rupanya mati mana. Wa yursilul ukhra, dan Allah ya kirimkan lagi. Jadi orang yang tidur itu ya kan, Allah kirimkan lagi, Allah ambil ruhnya, kemudian Allah kirimkan lagi ke jasadnya ya kan,
nanti sampai ketentuan baru dicabut oleh Allah, ila ajalin musamma, pada waktu yang telah ditetapkan gitu. Jadi dalam ayat ini Allah menamai tidur itu, orang yang tidur itu lagi wafat gitu, namun wafat kecil. Namun kalau orang mati itu memang ditahan rohnya oleh Allah. Tapi kalau orang yang tidur itu bangun dia, Allah kembalikan lagi rohnya. Ini berdasarkan surah Az-Zumar ayat 42 ini. Jadi berdasarkan keterangan ini jelas sekali ya, bahwasanya adanya azab kubur, adanya nikmat kubur tidak bisa disangkal. Walaupun dengan akal, ini secara ini secara panca indera. Karena beliau ibaratkan dengan orang yang tidur. Karena orang yang tidur itu orang mati juga Pak, namun mati kecil. Orang tidur saja mereka merasakan ketika mimpi-mimpi buruk tersiksa Pak. Itu bagaikan azab bagi mereka gitu kan. Atau mereka mimpi bagus, mimpi senang. Ya. Mereka juga merasakan kesenangan, ruh mereka kan seperti itu. Apalagi orang yang mati sebenarnya Pak ya? Apalagi yang mati yang sebenarnya. Ini ya dalil secara his, ya secara panca indera. Ya, lanjut lagi ya. Nah. Akhirati. Baik. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga dalil secara akal. Tadi secara panca indera, Pak. Jadi dalil secara panca indera bahwasanya orang tidur itu kan bagaikan orang mati juga. Nah, mereka melihat nikmat, melihat azab ketika dalam mimpinya. Kemudian dalil secara akal kata beliau, wa ammal aqlu, adapun dalil akli, dalil secara akal akan adanya azab atau nikmat kubur tersebut adalah fa innan naima fi manamihi yarru'yal haqq. Sesungguhnya orang yang tidur di mimpinya, ketika dia tidur, ketika bermimpi dia yara ar-ru'yal haqq, dia melihat mimpi yang benar, al-mutabiqati lil waqi', yang sesuai dengan kenyataan. Sehingga dalam Islam itu memang ada dua mimpi itu Pak. Yang pertama mimpi yang benar, itulah yang disebut dengan ar-ruqyatus shadiqah ya. Mimpi yang jujur, yang benar, yang sesuai dengan kenyataan. Yang pertama tentu mimpi enggak sembarang orang nih Pak. Mimpi yang benar ini. Yang pertama mimpi para nabi dan rasul. Jadi kalau mimpi nabi dan rasul Pak benar, bahkan mimpi para nabi dan rasul itu ulama mengatakan fi manzilatil wahyi ya, selevel dengan wahyu. Kadang kalau Nabi Muhammad itu Allah mengutus malaikat Jibril ya dalam dunia mimpi gitu. Jadi Allah utus wahyu melalui malaikat Jibril itu melalui mimpi. Jadi mimpi Nabi itu hujjah. Namun ini khusus bagi Nabi, tidak awak dong. Kalau mimpi lah ya, mimpi malam tadi Pak ambo diangkat menjadi nabi yang ke-26. Langsung aja kita katakan itu mimpi dari iblis gitu ya. Ya pembawanya setan gitu ya. Iya. Yang diaginya kesetanan gitu ya. Nah ini. Kok begitu ya, karena syariat sudah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kan gitu. Pada hari ini kata Allah dalam surah Al-Maidah yang ketiga, penggalan yang terakhirnya itu yang panjang ayatnya, Allah sudah sempurnakan agama Islam itu. Nikmatku telah aku sempurnakan dan aku telah ridha, kata Allah. Islam sebagai agama bagi kalian. Kemudian Rasul juga mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Tapi kalau Rasul sehingga para ulama menjelaskan setiap nabi pasti, setiap Rasul pasti nabi.
Jadi kalau seandainya Nabi sudah nggak ada lagi, otomatis Rasul pun tidak ada lagi. Dan tidak setiap Nabi adalah Rasul. Contoh Nabi Adam. Nabi Adam Nabi saja Pak, bukan Rasul. Siapa Pak Ustaz? Kata ahli tafsirnya sahabat, ya, yakni Ibnu Abbas, ya, ketika beliau menjelaskan tentang firman Allah, ya, dalam surah Al-Baqarah itu, ya, maka Ibnu Abbas mengatakan fa awwalu rasulin Nuhun alaihissalam, maka rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh, gitu. Kata sahabat nih Pak, orang yang belajar langsung dengan Nabi, tentu yang paling paham agama itu sahabat Pak. Awak beraja sama sahabat, karena sahabat itulah ketemu langsung dengan Nabi, tentu lebih paham Pak. Ada yang tidak ngoroti sahabat itu langsung bertanya dengan Nabi. Kalau bertanya ke siapa? Ke YouTube, ya kan? Ke ustadz kita, guru kita tidak ketemu juga sama Nabi gitu. Tidak bisa dibandingkan dengan ilmu sahabat. Tentu sahabat yang paling pakar, yang paling hebat, yang paling pintar dalam masalah agama ini. Dan sahabat Pak dipuji langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau tidak ada yang muji Pak, ya. Iya, yang mencela banyak Pak. Kalau sahabat tidak, Allah yang memujinya. Oh ya itu Pak Ustaz. Iya Pak. Buka At-Taubah ayat 100 gitu. Itu pujian Allah Pak, jelas sekali. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, kata Allah. Orang-orang yang pertama kali yang duluan masuk Islam, minal muhajirin wal ansor, langsung Allah sebut sifatnya. Dari golongan muhajirin itu sahabat semuanya Pak, yang hijrah Mekah ke Madinah muhajirin, yang menetap di Madinah ansor. Wallazina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, cara mereka beragama dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha, ya, rela menerima apa yang Allah putuskan atas mereka. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah sudah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini para sahabat itu, muhajirin dan ansor. Jelas disebutkan dalam ayat Al-Quran Pak. Nah, kalau wa'alun Pak, ya, entah di mana kita nanti gitu. Namun kita berharap Pak, ya, roja narju minallahi an yarhamana, ya, kita berharap kepada Allah, ya, semoga Allah merahmati kita. Karena seseorang itu masuk surga itu tidak bisa dengan amalnya Pak. Karena amal kita dikit, ya, sedikit sekali. Untuk membalas nikmat Allah pada kita sekarang nggak bisa amal kita. Allah tanya nikmat mata, ya kan? Ini nggak bisa sholat kita membalasnya Pak. Baru nikmat mata saja Pak. Nikmat kulit. Nah, kalau seandainya tidak berkulit kita lahir, ya. Nah, bagaimana perasaan kita Pak? Pas lahir kita nggak ada kulit, nampak tulang aja. Ya Pak. Ya? Namun alhamdulillah Allah kasih kita nikmat kulit Pak. Nikmat jantung ini luar biasa Pak. Ada anak bayi Pak lahir tidak berjantung langsung meninggal. Iya Pak. Kita Allah kasih nikmat jantung ini. Nah, sehingga ketika ada orang yang sakit jantungnya Pak, berapa uang yang dia bayar? Tapi Pak Ustadz kan pakai BPJS itu membayi aja Pak. Apa sih dia bilang membayi aja Pak gitu. Nah, ini. Jadi Pak, ya, nikmat Allah itu banyak. Tidak bisa amal kita membalasnya kecuali dengan rahmat dari Allah. Maka kita mengharapkan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah kita, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bonus gitu Pak, bonus dari Allah itu. Karena amal kita ini sedikit Pak. Ya. Amal orang yang paling banyak saja tidak mampu amalnya al-ibadah, tidak mampu amalnya untuk membayar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Kemudian kata beliau, kalau seandainya orang yang tidur itu dalam mimpinya melihat mimpi yang benar yang sesuai dengan kenyataan, dan warubbama ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala sifati, dan terkadang dia melihat Nabi ketika mimpinya, dalam mimpinya ala sifatihi, sesuai dengan sifat Nabi yang asli. Faman ra'ahu ala sifatihi faqad ra'ahu haqqan, dan barang siapa yang melihat Nabi ketika mimpi Pak, ya,
sesuai dengan sifat Nabi yang asli, berdasarkan hadis-hadis yang menunjukkan, yang menerangkan, menceritakan tentang bagaimana bentuk Nabi. Karena Pak, para sahabat telah meriwayatkan hadis-hadis lengkap itu tentang sifat Nabi, baik itu sifat berkaitan dengan fisik beliau, sifatul khuluqiyah, khalqiyah maupun sifatul khuluqiyah, sifat bentuk fisik Nabi itu sudah diriwayatkan oleh sahabat, sudah dijelaskan oleh sahabat dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, jadi kalau ada orang yang melihat dalam mimpinya, saya melihat ya seseorang mengatakan ana Muhammad, saya Nabi Muhammad gitu. Ciri-cirinya rupanya yang kita lihat itu sama Pak. Nabi itu alisnya tebal misalnya, bertemu alisnya, itu kan disebutkan dalam hadis Pak. Kemudian Nabi itu ya kulitnya putih kemerah-merahan. Kok nampak lo ada seorang ngaku Nabi Muhammad, abang tuh hitam model orang Afrika, ada Nabi itu. Ya, itu berarti setan ngaku menjadi Nabi, itu bukan nggak benar itu. Gitu. Jadi kalau kita lihat Pak ya, ada seorang ngaku Nabi, namun memang betul Pak, ciri-ciri fisiknya sama sesuai dengan hadis-hadis sahih tentang fisik Nabi. Kemudian jenggotnya itu tebal gitu ya, jenggot itu tebal Nabi SAW. Nah, kemudian Nabi ini tidak terlalu tinggi, sedang perawakannya, enggak juga terlalu pendek gitu. Ya. Kemudian rambutnya ikal, ya sebatas bahu. Nabi SAW. Jadi kalau orang rambutnya kribo, mana Nabi itu? Ya. Rambutnya lurus ya, seperti orang habis direbonding, ya. Bukan Nabi juga itu ya. Karena Nabi rambutnya ikal, tidak lurus dan tidak juga keriting kan gitu. Dan ciri-ciri Nabi yang lainnya ini bisa kita baca Pak dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ya, yang disusun oleh Imam At-Tirmizi ya, hadis-hadis tentang sifat-sifat Nabi itu Pak. Kalau sesuai berarti benar itu adalah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa melihat beliau dalam mimpi ya, dan melihat beliau kelak di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena setiap muslim itu pasti rindu dengan Rasulullah SAW. Karena sebab beliaulah kita kenal Islam Pak. Beliaulah manusia yang paling berjasa bagi kita setelah ya pencipta kita, setelah Khalik kita, setelah Tuhan kita Allah. Secara manusia Nabi Pak, bahkan Nabi itu lebih berjasa daripada orang tua kita. Mana yang lebih berjasa, orang tua kita atau Nabi? Nabi. Ya, karena orang tua kita pun tahu Islam karena jasa Nabi. Maka enggak sempurna iman seseorang itu, kata beliau. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidaklah sempurna keimanan kalian, kata Rasulullah, sampai diriku dia cintai, min walidihi wa waladihi, dari orang tuanya, dari ayah ibunya, dari anaknya, wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. Ada seorang sahabat Umar bin Khattab ya, disebutkan riwayat ini dalam Sahih Al-Bukhari ya. Wahai ya Rasulullah, kata, wahai Rasulullah, ya kan, sesungguhnya engkau adalah orang yang aku cintai, illa nafsi, kecuali diriku. Maka Nabi mengatakan, tidak, belum sempurna keimanmu wahai Umar, hatta, ya kan, sampai engkau mencintaiku lebih daripada dirimu kan gitu. Makanya orang Islam Pak, kalau Nabi dicaci ya jangan galak awak. Ya. Harus ada rasa marah gitu. Itu tanda orang cinta Pak. Misalkan orang rumah awak Pak, digalak-galak orang Pak, dituduh bazina orang rumah awak. Kalau orang yang masih normal akalnya, ya Pak ya, masih belum gila, akan marah dia. Ada ghirah, rasa cemburunya kan gitu. Orang rumah awak ya di paburuan orang kan gitu Pak. Dan Nabi itu lebih daripada orang rumah kita lagi. Kehormatan Nabi. Jadi kalau ada Nabi misalkan dihina orang Pak, harus ada rasa marah kita. Allah musta'an. Sampai-sampai di masa Nabi itu Pak, sahabat sampai-sampai membunuh Pak. Istrinya sendiri menghina Nabi, dibunuhnya istrinya. Akhirnya Pak diapakan ya? Dibawa kepada Nabi, ini sudah membunuh, apa sebabnya? Ya Rasulullah ya, faqad syatamatska. Sungguh dia ini, wanita ini, istriku telah mencelamu. Karena rasa cintaku pada engkau enggak kubiarkan. Ya tidak bisa aku menahan diriku gitu. Maka karena Nabi pemimpin waktu itu, sesungguhnya dia itu marah, cemburu, ya kan? Dan Allah pun lebih cemburu daripada dia.
Karena Allah itu kekasihnya Nabi, Pak. Khalilu. Karena Nabi itu Khalilullah. Jadi laki-laki ini membunuh dia, Pak, karena saking sayang sama Nabi, cemburunya gitu. Ternyata Allah rupanya lebih murka lagi daripada laki-laki kepada perempuan gitu. Artinya dimaafkan, tidak dikosos, ya. Tidak dikisosnya. Ya. Tapi jangan kita bawakan di zaman kita, karena kalau di zaman Nabi itu pemimpinnya Nabi, presidennya Nabi. Ya, kalau kita kan enggak, ya. Maka jangan kita bunuh, enggak ya. Kita harus marah, wajib marah gitu, Pak. Namun jangan sampai kita bunuh pula gitu, Pak ya. Kenapa? Kalau Nabi memaafkan sebagai pemimpin, kalau pemimpin kita kan belum sampai ilmunya ke situ, Pak ya. Pemahamannya sampai situ. Maka jangan kita lakukan seperti itu ya. Karena akan bermudarat. Karena mengingkari kemungkaran menimbulkan mungkar yang lebih besar, itu juga mungkar kan gitu. Ingkarul munkar alladzi yuaddi ilal munkaril akbar fahuwa munkar kan gitu. Mengingkari kemungkaran kemudian mengakibatkan terjadinya kemungkaran yang lebih besar gitu kan, maka itu juga mungkar gitu. Maka kita yang wajib itu marah, Pak. Inilah marah yang berpahala gitu. Marah mencari orang bermaksiat harus ada marah, Pak, dengan maksiatnya. Ya, tapi caranya tentu dengan cara yang baik, tapi harus marah kita, Pak. Dengan sesuatu yang salah itu harus ada rasa marah. Disitulah nanti yang dikenal dengan istilah al-bughdhu fillah, marah karena Allah. Jangan nampak orang berzina senang, Pak. Ya, mantap, pada so, Pak. Ya, berarti ridho dengan kemaksiatan, kemungkaran. Jadi kita minimal marah, walaupun kita tidak berwenang nanti membayar, kan bukan wewenang kita, mungkin orang tuanya yang menampaknya, Pak. Namun kita harus marah dengan setiap kemaksiatan gitu. Nah, tentu dengan cara yang baik ya. Namun dalam hati kita harus ada rasa marah, Pak. Rasa terenyuh kita. Itu ya jiwa-jiwa keimanan dalam diri kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi barang siapa yang melihat Nabi ya sesuai dengan sifat Nabi dalam hadis-hadis yang sahih, berarti benar itu, mimpinya benar ya. Wa ma'azalika fannaimu fi hujratihi ala firashih ba'idan amma yara ya. Walaupun seperti itu, orang yang tidur itu masih berada di kamarnya, di atas tempat tidurnya, dia jauh dari apa yang dia lihat gitu ya. Nah, karena yang dia lihat itu di alam tidur gitu, Pak ya. Fa in kana hada mumkinan fi ahwali dunya. Kalau seandainya keadaan yang seperti ini mungkin, tidak mustahil, Pak, bisa terjadi dalam alam dunia, dalam kondisi dunia, maksudnya dalam dunia gitu ya. Afala yakunu mumkinan fi ahwalil akhirah ya. Maka tidak maka ini juga mungkin ya terjadi pada alam akhirat atau dalam kondisi akhirat. Di dunia saja bisa orang melihat seperti itu, Pak ya. Padahal dia jauh gitu ya. Antara dia dengan mimpinya itu kan. Terkadang dia mimpi entah ke mama apa. Mungkin mimpi ke bulan gitu ya. Padahal dia jauh gitu ya keadaannya. Tubuhnya, jasadnya masih di tempatnya, di tempat tidurnya, di kamarnya. Namun ruhnya sudah jauh terkadang. Itu bisa terjadi, mungkin terjadi ketika dia berada di dunia, apalagi ya itu adalah berada di alam kubur atau di alam akhirat. Tentu ini juga mungkin terjadi dan bukan sebuah kemustahilan gitu. Ini secara akal seperti itu, Pak. Ya, lanjut lagi. Fima za'amuhu gitu. Ya. Kemudian beliau melanjutkan wa amma i'timaduhum fi ma za'amuhu ala annahu law kushifa 'anil maiti fi qabrihi lawujida kama kana 'alayhi wal qabru kama kana 'alayhi wal qabru lam yataghayyar bi si'atin wala dhiqin. Kemudian ya kata beliau, adapun ya alasan mereka
dari apa yang mereka sangka. Orang-orang yang tidak percaya dengan nikmat ataupun azab kubur, mereka menyangka dan mereka bersandar gitu kepada sangkaan mereka. Bagaimana alasan mereka, Pak? Annahu law kushifa, apabila dibuka, kata mereka, anil maiti fi qabrihi, orang yang meninggal itu, mayat itu apabila dibuka kuburnya gitu ya, lawujida kama kana alaih, maka akan kita saksikan ya seperti itu juga, nggak ada perubahan gitu, kata mereka. Cobalah buka kuburan, ada nggak kena azab? Wal qabru kama kana alaih, dan kuburan itu seperti yang sebelumnya gitu. Wal qabru lam yataghayyar, dan tidak berubah, baik itu dari sisi luasnya tidak tambah luas. Kan hadis mengatakan nikmat kubur itu kan seseorang itu yang melihat di luas kuburnya seperti seluas mata memandang, kan gitu. Mana ini katanya kan sama aja gitu ya. Dan juga tidak sempit sebagaimana tentang azab kubur ya. Kubur orang yang kena azab itu, orang yang terkena azab kubur kan disempitkan sampai-sampai tulang rusuknya saling bertemu. Maka jawabannya adalah diantaranya berikut ya. Fadhal lagi. Al-awwalu annahu la tajuzu mu'aradatu ma jaa'a bihi syar'u bimithli hadhihi syubhati dahidati allati law ta'ammala al-mu'arid haqqat ta'ammuli ya. Haqqat ta'ammuli la'alima butlana hadhihi syubhati wa qad qila wa kam min a'ibin qawlan sahihan wa afatuhu minal fahmi sahih. Iya. Ini alasannya, ini bantahannya Pak ya, kepada orang-orang yang nggak percaya sama azab kubur, yang alasannya kalau dibuka kubur itu katanya, kalau digali kubur itu ya seperti waktu dikubur katanya, nggak ada yang berubah. Ini bantahannya. Yang pertama kata beliau, annahu la tajuzu mu'aradatu ma jaa'a bisyar. Yang pertama tidak boleh menyangkal. Mu'arid itu orang yang menyangkal, Pak. Apa yang telah datang syariat, Al-Quran telah menjelaskan adanya azab kubur, hadis-hadis mutawatir telah menjelaskan adanya azab kubur, maka tidak boleh dibantah, tidak boleh disanggah ya dengan syubhat yang membantah yang seperti ini. Ad-dahidhah itu yang membantah ya, yang menyangkal, yang menolak, nggak boleh ya. Allati law ta'ammal al-mu'arid, kalau seandainya orang yang menyanggah itu, orang yang membantah itu memperhatikan bima jaa bi syar'u haqqat ta'ammul, kalau seandainya dia perhatikan syariat dalil gitu ya, Al-Qur'an dan sunnah dengan perhatian yang benar gitu ya, dengan perhatian yang mendalam, la alima butlana hadis syubhat, maka dia akan mengetahui ya batilnya syubhat ini. Kemudian penyair Arab mengatakan, atau pujangga Arab lah ya, mengatakan wa kam min a'ibin qaulan sahihan wa afatuhu minal fahmis saqim. Betapa banyak gitu orang yang mencela suatu perkataan yang sahih, yang benar gitu, dicela oleh seseorang itu. Wa afatuhu, dan celanya, penyakit orang yang menyela, celaan orang yang menyela itu kekurangannya gitu ya, minal fahmis saqim, disebabkan oleh pemahaman yang rusak. Jadi orang yang mencela sesuatu yang benar berarti pemahamannya rusak. Pemahamannya rusak, salah gitu. Jadi kalau seandainya Pak ya, sekarang ya kita memakai kopiah, topi ya. Ternyata topi kita kekecilan, Pak. Apakah kepala kita yang harus kita sesuaikan atau topinya? Tapi kalau ke kepala kita Pak, tapaso dipangkas kepalanya ya. Kan nggak mungkin. Begitu juga Pak, kalau bertentangan ya akal kita dengan syariat agama, tentu agama yang kita dahulukan, Al-Quran yang kita dahulukan, karena akal kita ini terkadang nggak sampai Pak. Makanya nanti beliau menjelaskan masalah azab kubur, masalah gaib, bukan masalah zahir, masalah batin itu.
Karena alamnya berbeda. Yang kita lihat ketika kita belah kuburan, kita bongkar orang mayit itu alam dunia. Maka nggak bisa melihat kita. Sedangkan azab kubur dan nikmat kubur itu alam barzakh, alam gaib yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Nggak bisa dikiaskan, dianalogikan, disamakan dengan alam dunia. Ini orang-orang ateis biasa Pak ya, atau orang-orang aklaniun ya. Orang-orang pemuja akal. Mereka menolak beriman kepada yang gaib Pak ya, karena mereka nggak melihatnya. Samalah seperti Bani Israel itu Pak ya. Iya kan? Lan nu'mina hatta narallaha jahrah, kata mereka. Wahai Musa, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah itu dengan mata kepala, katanya. Ya kan? Fa akhadhathumus sa'iqatu. Lantas kemudian apa? Mereka disambar oleh petir mati mereka gitu. Baru setelah itu Allah hidupkan mereka dengan kebesaran Allah gitu ya. Ini Pak ya. Jadi memang orang-orang ateis, orang-orang komunis juga pemahaman Karl Marx itu Pak ya. Mereka yang beriman kepada yang tampak saja. Maka enggak ada istilah mereka itu beriman kepada yang enggak. Kalau orang Islam tidak. Orang Islam itu beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Tentu yang gaib yang ada dasarnya Pak. Tidak satu yang gaib loh Pak. Dukun teman-teman. Ya kan? Kita harus percaya sama zimat. Kenapa? Karena zimat kan gaib. Gaib dalam Islam sudah ada aturannya Pak. Gitu. Gaib yang ditunjukkan oleh Al-Quran, yang bersumberkan kepada Al-Quran. Allah itu gaib. Nggak bisa kita lihat di dunia dengan mata kepala kita. Nanti kelak di akhirat di surga bisa. Allah itu yang gaib gitu. Jadi yang gaib yang kita imani yang ada sumbernya. Gitu manhajnya Pak. Begitu metodenya. Yang ada keterangan dari Al-Quran dan sunnah yang sahihah atau hadis yang sahih. Bukan gaib menurut kita atau menurut kepercayaan kita. Orang Hindu tuh banyak yang percaya pada gaib ya. Percaya sama dewa ini, dewa itu, namun gaib yang syirik. Karena mereka mengimani tidak berdasarkan gaib yang ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kita orang beriman betul. Kita beriman kepada perkara yang gaib. Namun perkara gaib yang Allah sebut itu gaib, yang Allah suruh kita mengimaninya, yang Rasul perintahkan kita untuk mengimaninya, yang ada dalilnya yang mengatakan itu adalah perkara yang gaib berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mengingat waktu, mungkin di sini dulu pengajian kita di malam hari ini ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.